wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang peredaran darahku sehat. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Boleh? Ya, lihat Ibu ya. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Ada yang bisa tidak? Tidak bisa? Yuk, ikut Ibu. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Yuk lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berikut adalah tanggung jawab setiap anggota kelompok. Yang pertama, setiap anggota kelompok melakukan tugas sesuai dengan kewajiban. Kewajiban yang seperti apa itu anak-anak? Kalau kita melaksanakan tugas, kewajiban apa yang harus kita lakukan? Nah, diskusi. Terus menjawab. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan semangat. Cak mana nih anak? Semangat dalam kita mengerjakan tugas cak mana? Semangat ya? Hah? Senang? Oh iya senang. Indira, yaudah kalau ada tugas, oke ada tugas. Senang. Ada juga nak yang tidak senang ada tugas. Ibu itu masih tugas bye-bye. Ada nggak itu? Ada kan? Ada ya, alhamdulillah kalau udah kate. Yang ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Terus yang keempat, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Pernah nggak bantu teman yang dalam kesulitan? Pernah. Aku potong dewek kayak kan usia, yaitu pantun kanak-kanak, pantun pemuda, pantun tua. Apakah kalian pernah? Pernah. Seperti apa nak contoh pantun kanak-kanak, pengalaman atau kehidupan anak-anak yang riang, gembira, ya dan? Kalau pantun muda, yaitu pantun yang berisi tentang kehidupan masa muda, ABG begitu. Terus pantun tua, yaitu pantun yang berisi tentang nasihat orang tua kepada anak atau yang lebih muda. Berarti kalau yang lebih tua dari kita menasehati kita, berarti harus dihormati atau didengar.
melestarikan budaya dan sosial bangsa. Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena hal ini menjadi tanggung jawab pada masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan bekerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus masyarakat di tempat tinggalmu lakukan? Menangkap. Iya. Kalau dapat, Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan tempat tinggal kalian kalau ada pencuri? RT bisa, security bisa nak kalau dia seandainya berjaga di tempat tertentu seperti rumah sakit, perkantoran atau sekolah, ada satpamnya kan? Jika terjadi pencurian, hal apa yang harus dilakukan warga masyarakat? Memastikan jendela, pintu terkunci saat ditinggal pergi, nak yo. Kalau pintunya terbuka, masuk malingnya. Tidak. Dan melapor kepada Pak Polisi setelah terjadi pencuri. Ya. Ada beberapa tugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan tempat tinggal, yaitu yang pertama, kita kalau ada pencurian tuh biasanya dalam ngadok apa lah? Yo, ronda malam ya. Petugas ronda itu merupakan orang yang diberi tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sesuai dengan giliran. Ayo, malam ini seandainya yang jago Radit, malam besok Zaki gantian nak. Kalau Radit tiap malam yang jaga malam, cak mano bisa-bisa malingnya masuk karena dia begadang tiap malam. Tidak. Nah, kalau bergantian tidak nak, tidak menimbulkan arep kata gitu. Tidak. Yang kedua, satpam, petugas menjaga keamanan perumahan sesuai dengan pekerjaan yang dia pilih. Itulah kata ibu tadi. Kalau dia di kantor, jagonya di kantor. Kalau dia di sekolah, jagonya di sekolah. Apa dia bu yang nak paling di sekolah tuh? Caranya ada bangku dan pusing. Nah, kan? Cek itu kira-kira. Yuna, ada barang-barang yang perlu di sekolah, seperti arsip-arsip yang disimpan atau nah bisa jadi kipas angin dipalingnya enggak. Yang ketiga, polisi juga bertugas dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Ketika kamu sedang bermain, tiba-tiba ada orang yang menanyakan, di mana alamat Pak RW? Menjawab dengan ramah. Dia menjawab dengan ramah. Kalau kamu marah, lari dia, takut. Marah pula dia. Bagaimana sikapmu ketika ada seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak RW?
di kampung kamu? Iya, harus menjawab dengan ramah, yo. Sikap yang bisa kita lakukan yaitu menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RT. Bila perlu kita dapat mengantarkannya menuju rumahnya atau alamat Pak RW yang dituju. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, terus keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Bagaimana melaksanakan tanggung jawab tersebut? Oh iya, jadi kita harus melaksanakan yang terpenting dahulu. Apa yang akan terjadi jika setiap individu sadar dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Apa nak? Kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai warga masyarakat sebaiknya dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian, setiap individu dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, dapat memperkuat kerukunan masyarakat. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa, nak? Dalam menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Ayo. Saling membantu antar warga yang membutuhkan. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, memiliki nomor. Ada enggak yang punya kontak kantor fisik? Enggak kate. Ada enggak? Di satu-satu berapa ini? Cek deh. Menjaga toleransi dan kerukunan antar warga. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.